Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel kami Jurnal Misteri Majalengka. Malam ini kita mengadakan kegiatan tapi tidak seperti biasanya syuting ekspor. Di sini kita akan mengadakan podcast bersama rekan-rekan kita. Dan di sini kita akan menanyakan tentang pengalaman-pengalaman mereka bergabung di Jurnal Misteri Majalengka ini. Dan kami perlu ingatkan di sini tim kami Jurnal Misteri Konten Kreator memang mungkin menurut orang-orang itu seperti menakutkan karena ada kata misterinya lah. Tapi di sini kita bukan untuk menakut-nakuti, tapi kita di sini cuman menghibur masyarakat atau menguak dan mengeksplor tempat-tempat yang ada di wilayah sekitaran Majalengka. Untuk itu terus tonton videonya supaya tidak gagal paham. Ikuti terus penulisan kami di Jurnal Misteri. Nah, sahabat jurnal, sekarang kita akan menanyakan, berbincang-bincang dengan salah satu rekan kita atau bisa disebut sebagai penanggung jawab tim Jurnal Misteri. Bagaimana pengalamannya setelah gabung tim Jurnal Misteri. Nah, Pak Kowo, sejak Pak Kowo bergabung dengan tim Jurnal Misteri ini, apa pesan dan kesan Bapak tentang tim Jurnal Misteri ini? Oke. Alhamdulillah. Oke, sahabat Jurnal Misteri, semenjak saya bergabung dengan Jurnal Misteri channel ini, kami sangat terkesan, di antaranya yaitu kru ini selalu kebersamaan, pengorbanannya tinggi, walaupun rekan-rekan semuanya ini pada jauh-jauh tapi tetap di satu kumpulnya di satu tempat, sehingga kami dapat bersilaturahmi ke tempat yang kami kunjungi. Tetap kami dalam kebersamaan, dan kami tetap ketika kami mau berjalan ke suatu tujuan, tetap kami niat yang baik. Pertama, bersilaturahmi, yang kedua selalu memberikan semangat pada rekan-rekan tetap dalam kita satu tujuan, yaitu untuk menempuh mendatangi rekan-rekan kami yang kami datangi, sehingga kami dalam kebersamaan ini, alhamdulillah, pesan dan terkesannya saya selalu memberikan tausiah, memberikan bimbingan kepada rekan-rekan, terutama itu menjaga sholat 5 waktu, dan tetap kita tetap dalam keadaan cinta kepada Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, dan selalu diakhiri dengan membaca sholawat kepadanya. Itu. Nah, saya punya satu pertanyaan lagi ya. Kan Bapak bisa disebutkan sebagai pejabat desa ya Pak. Kenapa Bapak sangat tertarik dengan konten ini Pak? Mungkinlah sebagian orang konten ini mungkin kayak gimana lah. Kadang konten kita ini selalu dipandang sebelah mata sama orang-orang, bisa disebut menakutkan. Nah, menurut pandangan Bapak seperti apa kontennya? Alhamdulillah, ketika kami bergabung dengan ini, walaupun kami sebagai pejabat kepala desa Jatimulya ini, yang pertama kami tambah yakin pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan yaitu manusia dan jin yang ada dalamnya, termasuk yang gaib, sehingga kami buktikan, tambah keyakinan kita Allah Ta'ala, bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan kepada kita, padahal berbeda alam kita, tapi itu tetap makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga hari demi hari kami ikut gabung dengan Jurnal Misteri ini, kami tambah sehingga kami tambah beribadah kepada Allah Ta'ala, tambah keyakinan, sehingga yakinnya kepada kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala menambah kebaikan kepada hidup kita, baik dengan manusia walaupun kita yang jauh, begitu juga kita tambah dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ada tambahan lagi? Cukup ya. Nah, sahabat jurnal, tadi kita sudah berbincang-bincang dengan penanggung jawab tim Jurnal Misteri Majalengka, yaitu Pak Kuwu. Beliau mengutarakan, beliau bergabung di sini terkesannya adalah ibaratnya ingin menjalin silaturahmi ya Pak, bukan untuk menakut-nakuti. Kita di sini hanya sekedar konten kreator. Di sini juga kita bukan hanya belajar kebatinan, tapi memotivasi anak muda supaya bisa berkreasi
kedepannya lebih baik. Oke sahabat jurnal, itu tadi dari pembincangan sama Pak Kogi. Ikuti terus penulisan kami di Jurnal Misteri. Nah sahabat jurnal, tadi kita sudah berbincang-bincang dengan penanggung jawab tim Jurnal Misteri. Sekarang kita akan berbincang-bincang dengan ketua atau bisa disebut pendiri channel ini, yaitu Kang Aang. Nah Kang Aang, pengalaman Kang Aang di misteri ini kan sudah mungkin udah dari dulu ya Kang. Bagaimana kesan Kang Aang mendirikan tim Jurnal Misteri ini dan apa arti Jurnal Misteri ini? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aang sebagai produser lah dari tim Jurnal Misteri. Dan di sini sebenarnya basic saya itu adanya di ini Kang. Jadi di apa tentang dunia perfilman lah. Jadi bukan di spiritualnya gitu. Karena saya suka gitu, ibaratnya merekrut gitu atau membentuk suatu komunitas gitu. Jadi sebelum terjun ke misteri juga saya sempat di media sama di beberapa channel film-film pendek lah gitu. Karena film pendek itu membutuhkan waktu yang cukup lama sama editannya yang harus lebih bagus tuh. Jadi saya berpikiran untuk membuat sebuah channel misteri gitu. Dan saya bergabung di salah satu channel dari anak muda gitu, Beber Ligung Jati 7, yaitu di Karun Sadulur Kang. Jadi sebelum ada Jurnal Misteri, Kang Aang sudah bikin channel misteri lain. Iya, di Karun Sadulur. Dan di situ saya mulai tertarik lah untuk mempelajari gitu, mempelajari tentang kebatinan, ibaratnya spiritual lah. Nah di situ juga ya saya belajar sama anak-anak di situ, bergabung gitu, membuat konten sama mengolah inilah keyakinan. Nah tapi di situ ada suatu problem lah yang tidak bisa disebutkan. Akhirnya saya vakum sekitar 1 tahunan vakum. Dan pada saat itu saya mulai membentuk komunitas lagi yang disebut Jurnal Misteri. Pada awalnya Jurnal Misteri ini orangnya cuma ada 3 orang Kang. Termasuk kameramen, lighting, sama host ya, mediator sama saya semua gitu. Jadi kan agak susah gitu merekrut anak muda Majalengka tuh untuk supaya bergabung lah. Nah jadi gimana caranya supaya channel ini orangnya banyak gitu, anak mudanya banyak. Nah jadi di situ saya berpikiran yang pertama itu yang dipentingkan silaturahmi Kang. Nah di situ silaturahmi setiap malam lah kita sharing gimana caranya supaya konten kita itu bisa dipandang bagus lah oleh masyarakat sekitar. Dan di sana juga kan jadi bukan cuma syuting aja gitu, jadi ibaratnya terjun ke masyarakat gitu, sosialisasi pengobatan ya gitu. Modelan pengobatan atau menetralisir rumah. Nah jadi di sini juga selama di Jurnal Misteri sudah memahami gitu tentang ibaratnya ada suatu keyakinan gitu yang membuat saya yakin. Nah jadi di channel Jurnal Misteri ini insya Allah lah disatukan oleh niat yang baik gitu, terus dijalankan dengan rasa sabar. Dan kadang ada ya gitu subscriber atau siapa saja yang menanyakan, kok orang-orang itu gak main lagi gitu di channel tersebut. Nah jadi bukan nggak bermain lagi atau ibaratnya nggak ikutan lagi, tapi ada kesibukan pribadi atau tanggung jawabnya masing-masing Sesuai profesi masing-masing. Jadi ada yang tanggung jawab punya istri lah atau gimana. Dan juga terkadang ibaratnya kepecelenkan ku nafsu lah, ibaratnya kayak gitu. Nah di situ saya alhamdulillah dipertemukan dengan guru-guru yang luar biasa, ibaratnya teman yang sama-sama berjuang lah dari nol gitu.
sama dipertemukan sama Pak Kuy ya Pak pada saat syuting di sini. Ya saya berterima kasih banyak kepada masyarakat Jatimulya, khususnya kepada Pak Kuy sama jajaran pemerintahan yang sudah mempercayakan gitu supaya kita berjuang merekrut anak muda Majalengka untuk berkreativitas. Ya mungkin segitu kan. Ya, mungkin ada satu lagi kan tadi bilang Kang Aang ya, banyak orang yang vakum dari tim Jurnal Misteri. Mungkin Kang Aang punya inisiatif merekrut lagi atau bagaimana ke depannya? Nah, kalau memang untuk merekrut lagi ya, kalau kita masih menomorsatukan silaturahmi gitu. Nah jadi kadang nggak langsung merekrut orang-orang yang langsung ini rekrut dari mediator, enggak. Jadi melalui prosesnya gitu. Misalkan ini kita merekrut orang baru. Nah orang baru itu tersebut dilatih dulu untuk ke alat itu, modelan legging atau keamanan dan lain-lain. Nah kalau di depan layarnya sudah kekurangan antara mediator atau host, kita langsung menarik gitu dari belakang layar. Jadi ada prosesnya kan, supaya kita tahu mana niat yang benar-benar gitu berjuang, apa sekedar main-main gitu di sini. Berarti tidak sembarangan merekrut orang itu ya. Mungkin teman lagi. Ya saya berharap kepada semua kru Jurnal Misteri, fans Jurnal Misteri yang ada di Majalengka dan sekitarnya, terima kasihlah atas dukungan kalian. Jurnal Misteri Majalengka ini mampu dikenal gitu oleh banyak orang gitu, dan harapan saya ke depannya saya bersama kru-kru lain bersama Pak Kuwu insya Allah akan mengadakan program gitu, program bagaimana caranya supaya ibaratnya masyarakat Majalengka itu anak mudanya bisa berkreativitas. Jadi apa ya, tergantung di tujuan kita masing-masing gitu. Insya Allah tujuan kita kedepannya semoga baik gitu. Itu kan. Ya. Nah, sahabat jurnal, tadi kita sudah berbincang-bincang dengan pendiri tim Jurnal Misteri Kang Aang. Ternyata beliau itu mendirikan konten kreator itu bukan dari basic misteri ya Kang. Memang beliau dulunya pernah belajar tentang perfilman atau dunia entertainer. Jadi beliau tertarik membuat konten-konten film pendek lah dan beliau sekarang ini telah membuat konten misteri yang dinamakan Jurnal Misteri itu. Ya, jadi ini kan yang 7 generasi gitu. 7 generasi dibentuk itu dari anak mudanya. Jadi kan yang pertama itu nge-vlog gitu, vlogger, pengalaman vlogger nge-vlog ke Majalengka tentang apa, tapi di situ mentok di konsep. Nah terus pergi lagi ke dunia film pendek kalau nggak salah, jadi film pendek karena di situ kan banyak harus orang-orang yang kompak tuh dari belakang layar seperti kameramen atau sejenisnya lah. Kita harus bisa membimbing mereka gitu supaya bagaimana caranya supaya si kualitas gambar itu bagus gitu. Karena untuk membuat sebuah film itu tidak gampang kan. Jadi harus ada prosesnya, harus menyesuaikan tuh orang-orangnya. Jadi harus apal karakter ya. Ya mungkin yang terakhir ini adalah channel misteri gitu. Jadi sebenarnya channel misteri ini kita jadikan untuk sebagai channel dakwah lah intinya, menyebarkan kebaikan kepada sesama umat manusia gitu, khususnya di Majalengka dan sekitarnya ya Pak. Ya. Nah itu tadi perbincangan kita dengan Kang Aang lah. Kita tunggu perbincangan selanjutnya. Tetap ikuti terus penulisan kami di Jurnal Misteri ini. Nah sahabat jurnal, tadi kita sudah menanyakan kepada pembina kita sama pendiri Jurnal Misteri. Sekarang kita akan berbincang-bincang dengan salah satu mediator kita di tim Jurnal Misteri ini. Mungkin mediator kita ini sebanyak berapa Kang?
mediator di Ya tim. paling kadang dibatasi 4 orang atau 5 orang. Nah di sini kebetulan ada Kang Amung sebagai mediator tim jurnal misteri ini, perwakilannya mungkin karena rekan kita ada halangan ya kan. Nah Kang Amung, bagaimana kesan Kang Amung setelah gabung di tim jurnal misteri ini? Kesannya sih banyak pengalaman yang saya ambil, saya pelajari. Pengalamannya yang macam-macam, ada yang lucu, Iya. ada yang menakutkan, ya pokoknya banyak lah. Mungkin Kang Amung pernah ada pengalaman tentang konten-konten misteri ini dulunya sebelum ada konten jurnal misteri ini? Ada sih, Hmm, itu dulu sekali, cuma udah vakum. udah vakum. Iya. Itu selang berapa lama? Setahun atau gitu? Setahunan. Oh, setahun. Jadi bergabung di sini mungkin lah perasaan kamu gimana lah? Bahagia atau gimana? Ya bahagia, ada, Mungkin ada tambahan lagi? udah nggak ada. Oh, udah. Nah, sahabat jurnal, tadi kita sudah berbincang dengan perwakilan dari mediator kita Kang Amung. Nah, beliau juga pernah ikut konten kreator misteri seperti jurnal misteri ini bahkan dalam jangka 1 tahun. Oke teman-teman, ikuti terus perjalanan kami di jurnal misteri. Nah, sahabat jurnal, tadi kita sudah berbincang-bincang tentang perjalanan jurnal misteri bersama para kru-kru di sini. Di sini kita akan menjelaskan tentang mediumisasi untuk bagi pemula. Nah, menurut Kang Ang, mediumisasi bagi pemula itu ibaratnya kalau kerja mah syaratnya apa saja? Nah, jadi untuk proses mediumisasi ini yang pertama kita tuh harus yakin. Ya. Nah yang kedua itu kita badan atau pikiran atau hati itu harus bersih dulu kan gitu. Ya kadang sih ada mediator yang langsung bisa dimasukkan, yaitu kadang dahulunya pernah mempelajari gitu, mempelajari kebatinan baik itu al-hikmah ataupun sejenisnya lah. Berarti ada Ada, basic-basicnya ya. ada seperti itu. Yang penting sih niatnya dulu gitu. Iya. Jadi mediator ini kalau niatnya apa dari awalnya udah jelek lah ibaratnya, Cuma main-main. ya main-main ingin dilihat sama orang nih, atau ada tujuan yang lainnya, itu bisa jadi celaka kan gitu. Jadi celaka ke diri kitanya. Kadang adalah mediator yang susah disadarkan atau ibaratnya susah dikeluarin. Nah itu belum bisa mengendalikan sebuah energi itu. Nah di sini untuk para subscriber atau siapa saja yang mencoba mediator gitu, lebih baik kalian itu harus apa, dibimbing lah sama orang yang lebih inilah tahu Ada tentang pembimbingnya ya. kebatinan ya. Saya juga sendiri di sini ya ibaratnya bukan orang pintar, bukan siapa-siapa, tapi di sini kan kita hanya ingin mencoba meyakinkan gitu kepada orang lain bahwa oh berarti tubuh yang belum pernah dimasukkan sosok jin lah ibaratnya itu bisa gitu kan. Kadang sok ada ya yang nolak gitu, kata lah saya mah gak bisa dimasukin Iya. jin gitu. Padahal itu tergantung di keyakinan kitanya, mau yakinnya sama siapa, apakah penciptanya apa yang diciptakan gitu. Iya. Nah itu ada di keyakinan sendiri. Nah di sini kita langsung saja ya. Ya. Mungkin kita akan coba medium pemula Kang Yayang. Kita bisa bantu Kang Amung ya. Coba Kang Amung dijelasin. Nah, jadi teman-teman ini kan prosesnya mediator ini belum pernah kerasukan ya Kang. Tapi dahulu pernah Belajar kebatinan Belum pernah. belum pernah. tapi ada basic mungkin dari turunan atau kakek. Ada. Oh. Ya mungkin buat sahabat subscribe jurnal misteri, kadang waktu kita syuting juga banyak yang sering menanyakan, tolonglah saya jadi mediator. Mungkin kata saya ini dalam hati saya, menjadi mediator itu memang apalah susah lah, butuh proses. Saya juga pernah merasakan seperti ini, prosesnya lama lah, tidak segampang membalikan telapak tangan. Harus tahu dulu Iya. apa ibaratnya kepekaan kita Iya. tuh. Dan mungkin belajarnya tahun begini, mungkin setiap pembimbing juga beda-beda
pembelajarannya, tapi dalam perbedaan itu kita harus menghormatinya. Mungkin kita bisa langsung coba saja. Kang Amung bisa dibantu. Pak, Siap. di sini kita akan mencoba mediumisasi pemula ya kan. Sahabat jurnal tidak gagal paham lah bagaimana cara mediumisasi. tubuh seperti ini kadang energinya itu agak kepancing ya. Ini bisa jadi langsung dimasukkan, bisa dipancing tuh kan. Dia itu bisa langsung menggerakkan tubuhnya bagaimana. Mungkin ada bocoran sosok apa saja. Mau Harimau atau apa? ya harimau yang putih juga ada ini teh, yang tinggi hitam ada, Basicnya mudah aja. tapi yang muda itu kayak apa ya, sosok tinggi hitam yang di sebelah ujung sana, matanya merah gitu Yang dekat pohon bambu itu. ya, ininya panjang kan. Ini sudah masuk kan? Jadi proses mediumisasi yang pertama ini kadang mediator susah terbuka tuh makanya. Ya, jadi kadang merasa emosi, kadang Iya. berat di sini energinya, jadi belum bisa mengendalikan energi itu. Kalau yang sudah ahlinya itu kadang Bisa mengendalikan. energi ditunda di sini, di Dada. dada, ya dada. Jadi disimpan di sini. Kadang disarap gitu. Ya saya juga pengalaman pertama sejak dari mediter pertama gak bisa bicara kan. Ya. Jadi susahnya ini kadang kayak apa ya, kadang keluar air liur atau cairan gitu. Itu disebabkan karena dahulunya maaf ya, Ada ya alkohol kayak gitu biasanya. Jadi harus dibersihkan dulu tuh dari badan gitu, pikiran, hati, kita harus apa, harus sinkron lah. sama yakin sama yang di atas itu. Jadi Tapi kalau udah mediumisasi ahlinya para ini, pemula. kalau udah ahlinya bisa jadi energi tunda di sini, mata terbuka kan, bisa menggerakkan, bisa berbicara. Mungkin orang ini masih tahap ini ya. Iya. Belum bisa Tapi mengendalikan. udah masuk ya, Iya, energinya udah ada. udah masuk. Tapi ini masih berat. Coba kita coba membuka ya. Coba. Nah, ketika kita ingin membuka sesuatu atau ibaratnya ketika mau membuka yang ini aja, mau ngobrol gitu, kita harus berkomunikasi batin. Oh, iya. Jadi istilahnya Menyinkronkan. kata hati mah tidak pernah bohong lah Iya. gitu ibaratnya. Nah, kita harus saling berkomunikasi dulu. Supaya bisa komunikasi. Assalamualaikum. Bisa bicara. Sampurasun. Biasa nyarios. Tip paling mana ya? Coba tunjuk ya. Ini kadang mediator kaku ini bisa digerakkan gitu energinya ke sebagian apa, organ tubuhnya gitu, bisa dibantu. Sampurasun. Biasa nyarios. Biasa nyarios. Ya anu tip paling mana? Tip punten. Mungkin ini belum bisa berbicara ya. Ya belum bisa bicara karena mediator ini kan Pemula ya. nggak langsung harus dimasukkan, jadi Ada langsung prosesnya. ya ada prosesnya. Kadang
biasanya 1 minggu, kalau dilatihnya itu 3 harian. Cepet Kang, tergantung apa dia itu merasakan energinya gitu. Mungkin supaya mediator lancar ini yang penting latihan ya kan, Ya, harus sering dilatih. sering menyerap energi lah. Udah kan mungkin keluarin aja lah. Hasilnya aja kan. Mediator. Jadi itulah proses mediumisasi pemula. Mungkin bisa dikatakanlah orang-orang kayak gampang gitu ya kan. Tapi ini tidak segampang membalikan telapak tangan, sahabat jurnal. Butuh proses. Kadang kita memasukkan atau kemasukan sosok jin atau yang sebangsa lainnya juga ini, kita harus membersihkan hati dan pikiran kita ya kan. Kan kalau posisi mediatornya baru itu ya kita harus perlu bantuan dari Iya. yang apa ibaratnya mempunyai kelebihan lah gitu. Iya. Nah tapi kalau udah melihat sebuah gambaran atau ibaratnya sering belajar atau berlatih, kitanya udah bisa, badannya tuh udah bisa dirasakan, oh ini bisa dimasukkan gitu, bisa dikendalikan, itu bisa ditarik kan dari mana saja kan, ini namanya energi gitu, jadi bukan sebuah jin yang ininya gitu. Iya, paling sosok-sosok yang berkeliaran di sini lah gitu. Dan yang terpenting itu adalah menjaga hawa nafsu kita sendiri ya kan. Sama kan posisinya yang memasukkan jin itu harus apa, enggak orang biasa tuh, jadi Nggak harus sembarangan ya. terkepalu energi. Nah kalau terkepalnya ibaratnya energinya sedikit, bisa jadi si mediatornya gak kuat itu, jadi langsung keluar atau kayak gimana. Mental gitu Ya, jadi tergantung di ini, di energi sama mediatornya Pak. Nah saya juga pernah diajarin itu sama guru saya, posisi mediatornya jauh Kang, jadi memasukkan dari jarak jauh tuh, kitanya komunikasi ini kumpulkan kan ada kayak benturan magnet gitu. Iya. Jadi Positif harus dan sinkron negatif. gitu, nanti juga insya Allah terbuka gitu. Ya, mungkin itu tadi apalah penjelasan tentang mediumisasi pemula ya kan. Dan mudah-mudahan di sini para sahabat jurnal dan masyarakat dimanapun anda berada supaya tidak salah paham bahwa kita di sini apa konten kreator ini bukan sembarangan ya. Maksud bukan sembarangan, kita juga di sini ada pembimbing yang tidak menyimpang dari agama kita yang dianut yaitu Islam. Oke sahabat jurnal, ikuti terus penulisan kami di jurnal Misteri. Mungkin dari ini ada pesan-pesan buat Pak Kubu, buat sahabat jurnal di sana. Oke, sahabat-sahabat jurnal. Jadi pesan dari saya sebagai penanggung jawab guru ini pertama yaitu kita jaga kesatuan hati, kebersamaan kerja penuh dengan kesabaran dan penuh dengan kejujuran kita. Yang kedua yaitu tatkala kita mendatangi suatu tempat yang kita tuju, jaga etika kita, sopan santun kita. Mungkin di sana ada ulamanya, mungkin di sana ada umaronya, mungkin di sana ada pengurus yang lainnya, terutama yaitu Bapak RT dan RW-nya. Yang ketiga, jaga sholat 5 waktu kita, karena sesungguhnya dengan sholat kita adalah dapat menyelesaikan permasalahan dan akan mengganti kehidupan kita yang lebih baik. Dan tak lupa yang terakhir, kita selalu cinta kepada membaca sholawat setelah kita di akhir kelak mendapatkan syafaat hikmah darinya. Mungkin itu pesan dari saya. Semoga Allah Ta'ala meridhoi kepada kru kita yaitu channel jurnal Misteri. Amin ya rabbal alamin. Nah itu tadi pesan-pesan dari pembina atau pembimbing kita tim jurnal Misteri Majalengka. Dan mohon maaf bila ada kata-kata yang tidak mengenakan di sahabat jurnal Misteri Majalengka. Mohon maaf juga, kita di sini podcastnya mungkin krunya banyak yang halangan hadir ya kan. Tadinya kita mau memperkenalkan satu persatu kru jurnal Misteri Majalengka supaya sahabat jurnal tahu lebih dalam. Oke sahabat jurnal, ikuti terus perjalanan kami di jurnal Misteri.